Di antara akhlak yang wajib dimiliki oleh penuntut ilmu adalah pertama, talaqatul wajh. Makna talaqatul wajh adalah berseri-seri, friendly, ramah, bermuka manis kepada sesama, dan keutamanya luar biasa. Berpahala enggak? Bingit pahalanya. Kalau bermuka masam, cemberut, dosa. Sebaliknya bermuka manis, berpahala. Pertama, Nabi SAW menyatakan bahwa bermuka manis itu adalah sedekah. Kata Nabi SAW, tabassumuka li akhika sedekah. Bermuka manis pada wajah kamu adalah sedekah. Yang pertama, dan setiap sedekah pasti bernilai ibadah dan mengundang turunnya dua hal. Dua hal itu, pertama pahala, dan yang keduanya adalah penggugur dosa. Dari pahala dan penggugur dosa itu lahir peningkatan derajat kemuliaan baik dalam pandangan Allah ataupun dalam pandangan Rasulnya. Berfirman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 8, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Jangan kalian palingkan wajah kalian dari manusia, ngabalieur buang muka, atau mukanya dihadapkan ke orang tapi bermuka masam dan cemberut, terlarang secara syar'i. Ayat. Sehingga kalau ada orang bermuka masam atau buang muka di hadapan orang, pertama, sebelum dia berdosa ke orang itu, pertama dia berdosa dulu kepada Allah karena dia melanggar larangan Allah. Wala tusair khaddaka linnas. Mungkin kita meremehkan, merendahkan atau benci kepada dia. Makanya bermuka masam atau berpaling, membuang muka. Tapi ingat, masa kepada Allah begitu? Allah melarang itu. Wala tusair khaddaka linnas. Sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan kamu remehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya dalam bentuk kamu bermuka manis, ramah, senyum kepada sesama. Jangan abaikan itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain, riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih, Nabi mengungkapkan efek dari bermuka manis, ramah. Kata beliau, innakum latas'aunan nas bi amwalikum walakin liyasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnal khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa memikat orang-orang dengan harta kalian. Tapi kalian bisa memikat mereka dengan wajah dan yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Maka dengan senyum bermuka manis ke orang, orang akan terpikat hatinya. Dari sinilah kita mengetahui amat sangat penting bagi orang bermuka manis, terlebih bagi para penuntut ilmu.
Lihat efeknya kepada dakwah. Orang bisa tertarik ikut dakwah kita salah satunya karena penyampaian dengan bermuka manis, dengan lemah lembut, tidak dengan kata-kata kasar, tidak dengan bentakan, tidak dengan teriakan, tidak dengan ekspresi wajah yang menakutkan, tapi dengan disertai senyuman. Ingat ikhwan akhwat, terutama yang sudah lama ngaji ya. Ketika melihat ada orang baru ikut ngaji, kelihatan orang baru pertama wajahnya tidak pernah terlihat di majelis taklim. Kedua penampilannya ngoboy, pakai jeans umpamanya, masih isbal. Kadang-kadang ada tatonya diperlihatkan gitu. Kadang pakai antingnya bukan lagi di telinga, di hidung dan di lidah. Datang ke masjid. Yakinilah bahwa dia orang yang baru ingin mencari hidayah dan kebaikan. Sambut dia. Ahlan ya akhi, wilujeng sumping, sugeng rawuh, welcome, welcome. Dirangkul, mangga, wilujeng dak sumping selamat datang. Siapa namanya? Dari mana? Sudah makan belum? Sambut. Jangan dibiarkan dia terasing. Nyamankan dia. Kesan pertama, Masya Allah ini pengajian bikin orang betah ya. Belum ngajinya tuh, ustadznya belum datang. Biasanya ustadz on time, tapi ini belum waktunya. Tapi sudah betah dengan murid-muridnya, perlakuan murid-muridnya, seneng dia. Atau akhwat datang dengan hijab gaul, menor, bibirnya lebih merah daripada buah delima yang matang. Make upnya lebih tebal daripada cat tembok. Pakai eyeshadow. Alisnya dikeruk, lalu bikin garis alis baru pakai spidol atau arang. Pas ngomong lidahnya ada antingnya, uyuhan te cangkelnya. Yakinilah ini baru. Sambut. Nyamankan dia, ukhti, ahlan, selamat datang, welcome. Mangga silakan, siapa namanya, dari mana, capek ya, kita bersaudara. Nyamankan dia. Maka dia akan merasakan ketenangan, kenyamanan. Ini lingkungan yang selama ini saya dambakan. Akhirnya nanti minggu depan sudah berubah. Lebih sopan lagi, menornya sudah berkurang, masih agak menor. Jilbabnya sudah agak lebar lagi, sikapnya tidak urakan lagi. Akhirnya sebulan 2 bulan sudah berubah jadi akhwat. Bukan berarti tadinya ikhwan. Tadinya akhwat juga, tapi sudah berpenampilan lebih syar'i. Ingat, akhwat, ikhwan pertama kali datang ke pengajian ini kayak gimana dulu? Ada orang yang sekarang jadi ustadz ya, nggak perlu saya sebut. Awal datang, lihat ikhwan-ikhwannya pakai gamis, pakai jenggot, dia pakai jeans, pakai sweater, bukan sweater apa, t-shirt gitu. Ada tulisan apa, Persib nu aing gitu, lupa lagi lah. Dia aneh ini orang-orang pakaiannya lebay banget, pokoknya nggak nyaman. Tapi kita sambut. Terus dia datang. Jadi ustadz sekarang tuh di Bandung, para orang luar tuh. Dia ingat ketika saya datang, saya pakai jeans, pakai ini. Duh, kalau sekarang saya melihat ada orang datang ke pengajian kayak gitu, mungkin dipepeg, gitu. Bayangkan kalau orang yang baru datang begitu langsung kita sambut dengan kekurang nyamanan. Kamu kesini mau dugem apa? Dandanan kayak begitu, wah bahaya.
Ngajinya belum, dia sudah lari kabur. Lalu menyebarkan isu, itu kelompok teroris tuh. Baru datang saya sudah dibentak. Keburukan akhlak menyebabkan orang lari dari dakwah. Karena itu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melihat ada seseorang membentak orang lain ketika orang itu melakukan kesalahan, apa kata Ali? Aturiduna an ayyunaffarallahu wa rasuluh? Apa kamu ingin Allah dan Rasulnya dijauhi oleh orang karena sikap kamu? Orang lari dari kebaikan, dari kebenaran, dari dakwah karena buruknya sikap para pelaku dakwah itu. Makanya ikhwan, akhwat, nu balalager, nu saroleh, nu garelis, ingat kalau ada akhwat yang baru kelihatan, sambut dengan keramah tamahan, dengan kelemah lembutan, bikin betah. Jangan tunjukkan ekspresi yang menakutkan. Sudah pakai cadar yang kelihatan cuma wajah, terus sikapnya galak lagi. Lebih menakutkan daripada singa betina karena keburukan akhlak. Lihat dampak akhlak kepada dakwah. Akhlak buruk membuat orang lari dari dakwah dan kebaikan. Akhlak yang baik membuat orang merasa nyaman di tengah lingkungan dakwah. Inilah akhlak pertama yang wajib dimiliki oleh setiap penuntut ilmu di dalam bermuamalah di lingkungan majelis ilmu. Keramah tamahan. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan tentang apa itu akhlak. Beliau menjawab, akhlak huwa talaqatul wajhi wa badul ma'ruf wa kaful adha. Akhlak mencakup 3. Wajah yang ramah dan berseri-seri. Terus badul ma'ruf, menebar kebaikan. Berbuat kebaikan kepada orang, wa kaful adha, menahan diri dari mengganggu orang lain. Tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak membuli, menghina, merendahkan, memfitnah orang lain, tidak membuat orang lain tidak nyaman dengan sikap dan ucapan kita. Itulah akhlak yang baik. Dan ini yang wajib dimiliki oleh para penuntut ilmu karena pengaruhnya kepada pertama ilmunya, kedua kualitas hafalannya, ketiga kepada dakwah terhadap orang lain. Sukses tidaknya pencarian ilmu, pengajaran ilmu, dakwah yang dilakukan oleh seorang sangat tergantung kepada akhlak yang dimilikinya. Betapa banyak orang yang tidak beriman dan tidak mempan dengan penjelasan ayat dan hadis, tapi hatinya luluh dengan kemuliaan akhlak. Inilah akhlak pertama yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu masang wajah yang ramah.